Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, rekan-rekan siswa-siswi SMP Lamanah dimanapun kalian berada, tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan kita selain alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Karena Allah lah yang telah mencurahkan, menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat yang zahir, nikmat yang nampak, ataupun nikmat yang batin, nikmat yang tersembunyi, nikmat yang lalu ataupun nikmat yang baru. Itu semua patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan kita termasuk pada firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadis syakur, sedikit sekali daripada hambaku yang pandai bersyukur. Nah teman-teman siswa-siswi SMP Lamanah, sebagaimana yang telah diagendakan jauh-jauh hari, saya diamanati oleh panitia SIR Studi Islam Ramadan tahun 2021 untuk mengisi materi kepada teman-teman semuanya. Walaupun ya kegiatan SIR tahun ini berbeda dengan SIR sebelumnya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan juga kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendalami ilmu, khususnya ilmu agama, di mana perlu teman-teman tahu bahwa ilmu agama itu merupakan ilmu penentu seseorang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah teman-teman siswa-siswi SMP Lamanah, melalui kegiatan SIR ini kita akan membahas ya satu tema yang sangat menarik dan tentu mesti menjadi perhatian kita bersama. Karena tema ini begitu sensasional kalau bahasa saya, dan juga istimewa bagi saya khususnya dan umumnya bagi teman-teman semua. Apa temanya? Temanya mengapa Islam melarang pacaran, begitu menarik. Nah sebelum kita melangkah lebih jauh mengapa Islam melarang pacaran, kita mesti tahu dulu nih sejarah pacaran, pengertian pacaran. Apa sih pacaran itu? Dari mana asalnya? Sampai kenapa pacaran ini bisa sampai begitu berkembang? Bisa semua orang tahu, dari mulai anak SD sampai orang dewasa, semua tahu. Dari mana asalnya? Nah pertama, definisi pacaran. Definisi pacaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses perkenalan antara manusia, laki-laki ataupun perempuan, dengan tujuan mencari kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Nah itu merupakan pengertian dari pacaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, sejarah pacaran itu dari mana sih? Karena ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah teman-teman siswa-siswi SMP Lamanah, dahulu ada budaya Melayu. Dalam budaya Melayu itu ada prosesi atau proses memakaikan daun pacar. Kalau orang Melayu menyebutnya daun inai. Untuk perempuan yang saling menyukai kepada laki-laki itu. Nah kemudian teman-teman, seorang laki-laki itu akan mengirim utusan kepada si gadis tersebut. Untuk apa? Untuk membacakan pantun. Nah selanjutnya, jika pantun itu diterima oleh sang gadis, maka si laki-laki tersebut akan mempersiapkan berbagai kebutuhannya selama 3 bulan untuk melamar sang gadis itu. Nah dalam 3 bulan itu, jika si laki-laki tidak datang melamar si perempuan tersebut, maka si perempuan itu berhak untuk memilih atau mengganti dari laki-laki tersebut. Nah, dengan keterangan ini, jadi pacaran itu proses pemakaian daun pacar
bagi dua orang laki-laki dan perempuan sebagai tanda kalau keduanya itu akan melanjutkan ke prosesi pernikahan. Nah teman-teman, kira-kira ya setelah kita mencermati sejarah pacaran ini, dalam pikiran kita pacaran itu positif atau negatif? Tentu kita semua akan berpikir positif, karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa pacaran itu merupakan proses di mana mencari kecocokan bagi seorang laki-laki atau perempuan untuk menuju jenjang pernikahan. Nah, karena berkembangnya zaman, seiring berkembangnya informasi, teknologi, adanya globalisasi, urbanisasi dan sebagainya, maka konteks pacaran ini jadi negatif. Nah, teman-teman, itu gambaran sedikit dari sejarah dan pengertian pacaran. Selanjutnya, nah di antara orang yang berpacaran ini ya, lucunya berpacaran, mereka memilih alasan-alasan untuk menghalalkan pacaran. Yang pertama yaitu alasan motivasi. Karena mungkin ya disebabkan yang pacaran ya disebabkan sering malas-malasan. Kemudian seseorang itu memutuskan mencari pacar untuk apa? Supaya apa? Supaya ada orang yang memberikan semangat belajar. Tapi kalau orang yang rajin, tidak mungkin dia mencari pacar. Kenapa? Karena pada dirinya saja sudah rajin. Nah, suatu ketika ada yang ditanya, "Mengapa kamu mencari pacar?" Lantas dia pun menjawab, "Supaya ada yang menyemangati belajar, supaya ada yang ngingetin tugas sekolah. Pokoknya kalau pacaran aku jadi semangat lagi kalau aku lagi down." Nah, itu alasannya. Dan alasan-alasan lain. Nah, ini teman-teman semuanya menjadi renungan kita semua ya. Pacaran itu tidak akan membuat kita jadi semangat belajar. Malah akan membuat kita menjadi pusing 7 keliling. Buktinya apa? Ketika kita chat tidak dibalas, WA kita di-read doang, gak ada kabar dan sebagainya, itu akan membuat kita pusing. Dan tidak mungkin dalam keadaan pusing itu kita akan fokus dalam belajar. Kita akan semangat dalam belajar. Nah, lalu siapa yang pantas dijadikan motivasi untuk motivasi kita, motivasi belajar kita? Nah, jadikanlah motivasi itu orang tua kalian. Orang tua kalian yang susah payah kerja dari pagi sampai malam demi sekolah kalian, jadikan orang tua kalian sebagai motivasi. Karena sebetulnya teman-teman, dalam buku Semangat Pemuda Indonesia, kalau tidak salah karya Imam Syafi'i Effendi, itu dijelaskan motivasi itu terbagi dua. Yang pertama ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi dari luar, seperti kata-kata, quotes, kata-kata bijak, kata-kata semangat. Nah, itu motivasi eksternal. Yang kedua ada motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang terdapat dalam diri kita. Nah, yang sebenarnya motivasi yang timbul itu merupakan motivasi internal, motivasi dari diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan motivasi belajar dan sebagainya, tanamkan dalam diri kita, karena motivasi yang sesungguhnya, hakikat dari motivasi itu motivasi internal, motivasi dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, alasan. Dan ini lucunya orang yang berpacaran, alasan kenapa orang itu pacaran. Yang kedua yaitu masih muda. Kan saya masih muda, mumpung masih muda kenapa nggak pacaran? Nah, ini pun alasan yang tidak bisa diterima teman-teman. Karena mengapa? Masa muda itu harusnya diisi dengan prestasi, kemudian belajar, mengembang potensi dan sebagainya. Dan saya acungkan jempol kepada teman-teman semua yang di usia muda mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti aktif di masjid, mengikuti organisasi, kegiatan sosial dan sebagainya. Karena masa muda itu bukan memilih untuk pacaran, nongkrong di kafe-kafe dan menghabiskan waktu. Masa muda itu masa yang menentukan kita ke depannya akan seperti apa.
Kemudian teman-teman, yang ketiga, alasan seseorang itu pacaran karena mereka itu menyebutnya manusia normal. Kan saya normal, wajar dong pacaran, wajar dong saya jatuh cinta. Nah teman-teman, alasan ini pun sama tidak bisa diterima. Kenapa? Memang setiap manusia itu diperbolehkan untuk pacaran. Bukan untuk pacaran, untuk bercinta maksud saya, mohon maaf. Karena itu merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diketahui teman-teman semua, cinta itu suci, bersih, mesti dijaga, bukan dengan pacaran. Nah kemudian slide yang selanjutnya teman-teman, ada nggak sih nih lucunya juga pacaran, yaitu pacaran Islami. Ada nggak sih pacaran Islami itu? Yang seperti apa sih pacaran Islami itu? Contoh, orang lain pacarannya malam minggu, kalau pacaran Islami jadi malam Jumat. Atau orang lain pacarannya di kafe-kafe, ini di masjid. Orang lain pegangan tangan, ini pegang Quran, terus murojaah bareng. Apakah yang seperti itu? Nah perlu diketahui teman-teman semuanya, pacaran Islami itu pacaran yang membawa-bawa nama agama dalam pacarannya. Modusnya mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mengingatkan udah sholat belum, udah tahajud belum, kalau sekarang lagi bulan Ramadan udah sahur belum, udah berbuka belum. Nah yang seperti itu menurut Ustadz Hanan Attaqi merupakan talbis teman-teman, tipu daya iblis. Jadi sebenarnya ada tidak sih pacaran Islami itu? Tentu tidak ada ya jawabannya. Kemudian teman-teman perlu kita ketahui dulu nih, remaja-remaja di kita, tahapan pacarannya seperti apa sih? Tahapan sampai dia begitu berantusias ingin pacaran. Nah tahap yang pertama yaitu tahapnya tumbuh cinta. Tahap ini teman-teman berusaha ingin berkenalan dari pandang terus, kemudian curi-curi pandang. Biasanya tahapan ini senyum-senyum sendiri, gembira dan sering menyendiri. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, tahapan penjajakan. Apa sih tahapan penjajakan? Tahapan ini biasanya seseorang yang jatuh cinta ingin mengetahui segala informasi tentang orang yang disukainya. Kalau bahasa anak zaman sekarang, jiwa stalkernya muncul. Nah kemudian orang yang merasakan jatuh cinta itu, orang yang ingin pacaran, biasanya kemudian berusaha menghiasi diri seganteng mungkin, secantik mungkin, ingin tampil terbaik kalau di hadapannya. Kalau ingin tampil istimewa di hadapan orang yang disukainya. Nah kemudian tahapan yang ketiga, tahapan perkenalan. Saling kenal, terus berkomunikasi. Karena tahapan perkenalan ini sudah masuk ya, mungkin dia sudah chattingan dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahapan PDKT. Nah tahapan PDKT ini tahapan di mana seseorang itu menunjukkan bahwa dirinya itu lebih baik atau baik untuk dirinya. Karena di tahapan PDKT ini ada dua kemungkinan, ada lampu hijau, ada lampu merah. Jika lampu hijau, dia itu akan diterima oleh pacarnya, orang yang disukainya. Tapi kalau lampu merah, dia akan ditolak oleh orang yang disukainya. Nah, kemudian ada tahap pengungkapan atau yang disebut nembak. Nah, itu kemudian yang keenam ada tahap jadian. Setelah nembak, jadian, dan tahap yang ketujuh yaitu kecewa. Makanya dari sekian tahapan tadi, ternyata pacaran itu tahap yang akhir, tahap yang selesainya itu tahap kecewa. Jadi tentu agar kita tidak kecewa, agar kita tidak bingung, makanya tinggalkan pacaran teman-teman. Nah kemudian ada bagian cinta nih teman-teman, ada unsur cinta. Sebagaimana kita ketahui kan, kalau orang pacaran itu saling mencintai ya. Kalau benar-benar mencintai itu harus memenuhi 4 bagian ini. Disingkat CRRK.
Nah, ini saya dapatkan dalam buku The Art of Loving, Seni Mencintai, karya Erich Fromm. Teman-teman nanti bisa lihat. Nah, menurut Erich Fromm, bagian cinta itu ada 4. CRRK kalau disingkat. Yang pertama, care, peduli atau perhatian. Kita dapat gak perhatian? Misalkan, sudah makan belum? Lagi apa? Itu perhatian itu merupakan perhatian. Memang kita sudah memenuhi unsur cinta. Tapi apakah betul itu cinta? Belum tentu. Nah, ada yang kedua, unsur yang kedua, bagian yang kedua, yaitu respect atau penghormatan. Penghormatan itu bagaimana kita memandang orang yang kita cintai sebagai makhluk yang harus dihormati, teman-teman. Kalau dinonai, bukan menghormati itu namanya, tapi merusak. Kira-kira teman-teman kalau pacaran itu menghormati bukan? Belum tentu ya, jangan-jangan itu malah merusak. Contoh merusaknya, belajar kita jadi nggak fokus, kegiatan kita jadi terbengkalai dan sebagainya. Kemudian bagian atau unsur yang ketiga yaitu responsibility atau tanggung jawab. Sekarang kita pacaran, dinafkahi atau tidak? Kalau betul cinta, tutupi kebutuhannya, misalkan bajunya dibeliin, kuotanya dibeliin, itu tanggung jawab. Makanya cinta yang konkret itu orang tua kita, teman-teman. Orang tua kita ingin sekolah dibayarin, pengen makan di paraban, dikasih makan, butuh pulsa dikasih, butuh baju dibeliin, itu namanya tanggung jawab. Tapi kalau pacaran tentu ya tidak. Dan yang terakhir, bagian atau unsur dari cinta itu yaitu knowledge atau memahami. Pernah tidak kita pacaran, pasangan kita mencoba memahami? Memahami itu apa? Memahami itu tanda seseorang mencoba untuk memahami. Ketika kita salah, kita dibimbing. Ketika kita benar, kita diapresiasi. Itu salah satu contoh memahami. Jika hari ini di antara teman-teman punya pacar kalian membimbing kalian ke arah yang lebih baik gak? Kalau enggak, itu artinya bukan cinta, tapi nafsu, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau tidak memenuhi unsur 4 ini, ataupun dari keempat itu ada yang tidak terpenuhi, semuanya dalam hubungan kita atau dalam hubungan kalian, itu bukan pacaran namanya, tapi nafsu dan obsesi. Perlu kita ketahui, teman-teman, cinta dan obsesi itu beda. Obsesi itu hanya kecenderungan untuk memiliki, tapi cinta itu berat, teman-teman, karena harus memenuhi 4 bagian yang tadi, 4 unsur yang tadi. Kamu harus bertanggung jawab, kamu harus perhatian, dan yang keempat yang tadi, kamu harus menafkahi, kamu harus membimbing. Nah, itu yang namanya cinta. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang pacaran, kemudian mengungkapkan kalau kalian itu cinta, tapi tidak memenuhi 4 unsur yang tadi, itu bukan cinta namanya, tapi hanya nafsu dan obsesi saja. Ada di sebelah kanan kalian ada gambar Dilan, dan juga ada gambar Muhammad Al-Fatih di sebelah kirinya. Nah, ini sebetulnya merupakan pertanyaan bagi teman-teman. Di usia muda kalian ingin menjadi Dilan yang dalam usia 17 tahun mampu menaklukkan hati wanita, atau kalian ingin menjadi seperti Muhammad Al-Fatih yang dalam usia 17 tahun mampu menaklukkan kota Konstantinopel? Mereka sama-sama menaklukkan, tapi berbeda menaklukkannya. Kalau Dilan menaklukkan hati wanita, kalau Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan kota Konstantinopel. Dan itu tergantung pada diri kalian. Apakah kalian ingin menjadi Dilan atau ingin menjadi Muhammad Al-Fatih? Keputusan ada pada diri kalian. Nah, teman-teman, kemudian ada beberapa bahaya pacaran. Yang pertama, menghabisin uang orang tua ya. Kita sekarang penghasilan dari mana? Penghasilan kita kan hanya dari orang tua saja. Kemudian ngabisin waktu muda yang tadi harusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, ini malah pacaran.
Dan kemudian seperti yang tadi dijelaskan, pacaran itu akan membuat kita gelisah, bukan membuat kita malah termotivasi, malah akan membuat kita gelisah. Dan yang keempat, itu akan lupa akan jasa orang tua kita. Nah teman-teman, bagaimana sih cara menghindari pacaran itu tersendiri? Yang pertama, pilih lingkungan yang baik. Contoh kajian, kemudian komunitas Islam, mengikuti organisasi, dan sebagainya. Dan yang kedua, mengisi kegiatan dengan hal positif teman-teman, seperti membaca, membantu orang tua, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu back to masjid, kembali ke masjid teman-teman, karena hari ini yang mengisi masjid itu bukan anak muda. Coba perhatikan teman-teman, siapa yang mengisi, yang memenuhi, yang memakmurkan masjid pada zaman sekarang? Itu didominasi oleh aki-aki dan nini-nini. Ini pemudanya pada kemana? Nah teman-teman, sebagai kesimpulan, mengapa Islam itu melarang kita pacaran? Karena dalam dalil, saya yakin teman-teman semua tahu, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Memang pacaran itu salah satunya untuk menghindari kita dari berzina. Dan yang paling penting teman-teman, kenapa Islam melarang pacaran, itu sebetulnya Allah sayang kepada kita. Allah tidak mau kita terjebak pada nafsu dan obsesi semata, bukan rasa cinta. Kalau terjebak oleh obsesi dan nafsu, pasti dampaknya negatif. Contoh, kalau sekadar obsesi dan nafsu, belajar kalian jadi terganggu. Tapi kalau benar-benar cinta, coba contoh orang tua kalian. Ketika orang tua kalian cinta kepada istrinya, apa yang dia lakukan? Tidak akan banyak berpacaran, tapi lebih banyak mencari nafkah. Nafkah karena rasa tanggung jawabnya itu lebih besar. Sebetulnya ya, Islam itu tidak melarang yang namanya cinta. Seperti yang saya tadi jelaskan di atas, bahwa cinta itu merupakan fitrah yang Allah berikan. Tapi sebenarnya Islam itu yang dilarang, yang melarang itu pacarannya, prosesnya. Kalau kalian misalkan suka kepada seseorang, emang itu wajar. Tapi yang dilarang itu pacarannya teman-teman. Karena perlu teman-teman juga ketahui, cinta itu merupakan energi positif. Contoh nih ya, orang yang sedang jatuh hati biasanya membuat atau bikin puisi yang begitu indah. Orang yang sedang jatuh cinta bisa membuat lagu yang enak. Kenapa? Karena cinta itu sebenarnya energi. Nah, gunakan cinta itu, energi itu untuk hal positif. Kalau kamu sedang merasakan cinta, gunakan cinta itu untuk hal-hal positif. Contoh, lebih giat belajar. Gunakan energinya untuk itu, bukan untuk pacaran, agar kegiatan kita sehari-hari kita lebih produktif. Nah teman-teman, siswa-siswi SMP Al-Amanah, ini merupakan pelajaran ya, juga ibroh bagi kita semuanya. Kenapa kemudian SMP Al-Amanah ini melarang teman-teman untuk pacaran? Nanti sebenarnya terasanya bukan ketika teman-teman SMP, bukan ketika teman-teman berada di SMP Al-Amanah, tapi terasanya itu ketika teman-teman nanti sudah keluar dari SMP Al-Amanah. Nah, kenapa sih SMP Al-Amanah membuat aturan kepada kalian tidak boleh pacaran? Nah, biar teman-teman bisa belajar lebih giat, gak keganggu. Coba bayangin kalau kita tiba-tiba punya pacar, keluarga bukan gitu ya, adik bukan, istri bukan, tapi harus memberikan perhatian yang lebih. Udah makan belum? Udah lagi apa? Dan sebagainya, ditanyain yang aneh-aneh lah. Dan itu kepentingannya apa gitu? Apa pentingnya sih? Kalau istri kan jelas ya, kalau keluarga kan jelas diberikan perhatian, sudah tanggung jawab kita. Tapi kalau pacar siapa? Orang lain. Dan kenapa SMP Al-Amanah membuat aturan yang melarang kalian untuk pacaran? Biar kalian bisa fokus belajar.
Kalian itu disekolahkan oleh orang tua kalian itu untuk belajar, bukan untuk berpacaran. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa sekolah itu mahal, teman-teman. Dan teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, hari ini kita sedang saum, teman-teman. Saum mengajarkan kita untuk merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saja berbuka, nggak ada yang tahu nih, tiba-tiba kita ke WC misalkan ya, kemudian kita makan biskuit, itu bisa kan? Bisa sekali. Tapi kalian mau atau enggak? Tetap enggak kan? Nah, kita lagi saum, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dilihat oleh Allah. Sama dengan di kehidupan sehari-hari, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang pacaran, memang itu tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dalam saum juga kita dididik oleh Allah untuk menahan hawa nafsu. Kita mau makan, itu kan bisa kan? Tapi sedang saum, kata Allah nggak boleh. Nggak boleh makan, kita dilarang buat makan. Nah, dengan saum kita belajar komitmen terhadap larangan Allah itu. Kalau Allah melarang pacaran, nggak boleh ya tidak boleh. Dekat-dekatan dengan pria dan wanita ya dengan itu tidak boleh. Nah, dengan saum kita dididik untuk komitmen itu, untuk berkomitmen mentaati peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Yang terpenting bagi diri kita, jauhi pacaran lah ya. Mending kita lakukan hal-hal kegiatan positif pada diri kita, karena keberhasilan kita saat ini itu keberhasilan kita nanti itu tergantung pada kita hari ini. Kita sekarang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang negatif, tentu kesananya pun akan negatif, karena usia muda, usia menentukan nanti di masa yang akan datang. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun kalian berada tetap sehat, semangat, dan mudah-mudahan kita diberikan kesabaran juga tenaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaksimalkan saum-saum kita yang sisa-sisanya nanti. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan yang salah, itu kesalahan dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.